رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال الله تعالى في آيته الكريمة وأصدق قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di malam hari ini, di malam Senin ini, dan di bulan yang mulia ini, yakni di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan terkumpulnya kita di malam hari ini, kita semua yang hadir di sini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajat kita. Semoga Allah pandang wajah kita dengan pandangan rahmat. Dan semoga baginda Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita di sini melanjutkan kajian rutin kita di setiap malam Senin. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Al-Mubarak. Fadal. Baju putih masuk dulu. Mana tadi nang? Sana. Apa? Adam Sari. Suara sedap ayat. Halaman berapa? Mas Wiwit Arianto. Weslali. Weslali. Nah, Arabnya nama 27 kan, Bro? Oh iya. Nang Arab Melayunya 27. Ya, bujur 27. Pak nama Tuhan lu bersama wajahullah ta'ala 27 tentang asma. Pak nama Tuhan lu bersama wajahullah. Yang Arab Melayu halaman 27. Yang Latin 40. Nah, Arab Melayu berhalaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa barakati 'ulumihi fid dharain ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan berkata Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari di dalam risalah beliau, yakni risalah Amal Ma'rifah. Ulangi sedikit di halaman 2 yang paling bawah. Adapun segala nama dalam alam ini sekaliannya mazhar, artinya kenyataan asma Allah Ta'ala itu. Karena tiap-tiap asma itu menuntut akan wujud musamma, artinya yang ampunnya nama, yang pemilik nama. Itu kan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Masuk. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam.
Thumma 'aradahum 'alal malaikah, lalu dicoba semua nama-nama tadi, tanyakan kepada para malaikat. Wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Apakah malaikat ini menjawab, benar-benar malaikat ini memiliki kehebatan sebagaimana Nabi Adam yang pernah dicemooh dosan nababen mencipta makhluk Adam ini pacang hancur-hancur aja di dunia karena ya Allah pacang berusak-rusak aja, pacang berperang aja, bertumpah darah, ya sedikit dima. Cukup aja kami dicipta sebagai makhluk dan mulia. Yusabbihu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini sudah bertasbih, bertahmid, mentakdiskan engkau. Nah, jadi ya, nama-nama ini memang sudah Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita selaku Bani Adam, sebagai keturunan Nabi Adam, Bani Adam, anak cucu Nabi Adam ini, kita harusnya kayak itu juga, memandang seluruh alam semesta ini, apapun yang bernama di alam semesta ini, semuanya pasti kembali kepada satu titik yang memiliki nama. Siapa? Yaitu zat wajibul wujud, lagi suci adanya Tuhan kita yang bernama Allah. Maka semuanya itu kembali kepada satu titik nama tadi. Misalnya, mustahil ada makhluk yang bernama langit tanpa adanya Tuhanku yang bernama Allah yang menciptakan langit tersebut. Mustahil ada yang bernama gunung. Mustahil ada makhluk yang bernama gunung tanpa adanya Tuhanku yang bernama Allah yang menciptakan gunung tersebut. Akhirnya pemakaian orang di Tauhidul Asma ini, apapun yang bernama di alam semesta, semuanya dia kembalikan kepada wujud musamma, yaitu Tuhannya yang menciptakan makhluk yang bernama tersebut. Ketika dia memandang makhluk yang bernama batu, pada waktu itu si manusia yang memandang makhluk yang bernama batu tadi, inya paham Tauhidul Asma, di dalam batinnya mana mungkin ada wujud batu ini tanpa adanya wujud Tuhanku yang bernama Allah yang menciptakan batu tersebut. Jadi bahan tasbih bagi orang. Jadi orang yang duduk di amal ma'arifah tanpa membutuhkan tasbih nang 99 biji itu pun sarana tasbih sudah alam semesta ini. Daun niur kah, batu kerikil kah, bintang-bintang di langit kah, itu jadi tasbih baginya. Kenapa? Karena ia memandang semua yang bernama bintang ini mustahil terwujud tanpa adanya Tuhanku yang bernama Allah yang menciptakan bintang-bintang tersebut. Menjadi sarana tafakur, menjadi bahan tafakur bagi hambanya tadi. Itulah orang-orang zaman dahulu, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani diriwayatkan dari masa kecilnya Syekh Samad Al-Madani itu sudah selalu mengakalkan yang namanya musyahadatul wujud, memandang dengan penyaksian bahwasanya alam semesta ini adalah kenyataan, dalil, bukti adanya wujud Tuhannya. Lalu ada apapun yang dipandang oleh Syekh Samad Al-Madani, semuanya itu tidak menjadi hijab kepada Tuhannya. Semuanya itu menjadi sarana bertafakur dan berzikir bagi Syekh Samad Al-Madani. Oleh karena Syekh Samad Al-Madani batinnya menyimpan Tauhidul Asma. Karena wajar sering tadi semua asma itu menuntut kepada wujud musamma, zat yang punya nama. Belum bertulis, belum disuruh menghapus. Jangan sampai ini menjadi penghapus. Awas bilang itu jadikan penghapus. Jerinting. Loh, gue kan akan tuh, dia pakai serban penguruan. Asma, wujud musamma. Asma ini jamak, artinya nama-nama. Semua asma ini hendak nang bernama langit ya, nang bernama bumi ya, nang bernama surga kah, nang bernama neraka kah, nang bernama malaikat, bernama jin, bernama binatang,
yang bernama tumbuhan, yang bernama sungai, yang bernama api. Semua yang bernama-nama ini titiknya kembali satu, yaitu musamma, zat yang punya nama. Siapa? Yakni Allah Ta'ala. Tanpa adanya wujudnya Allah yang menciptakan semua asma makhluk yang bernama ini, mana mungkin terwujud semua makhluk bernama-nama ini. Karena ini sang Khalik, sang pencipta. Sementara yang banyak ini makhluk. Lalu makhluk ini Allah Ta'ala ciptakan kepada kita selaku Bani Adam sarana untuk bertafakur kepada kebesaran Allah, sebagai bahan untuk bertasbih kepada Allah, sebagai bahan untuk berzikir kepada Allah, zikir yang tidak ada huruf dan tanpa suara disebut dengan zikir sir. Asal pakaiannya adalah orang nang duduk di tauhidul asma. Nyaman benar jalannya asalkan tahu kisahnya. Iya. Wah, tegasnya ini Bang udah nama ajar. Wah. Wah, enggak. Ini asma. Misal, coba berdiri guru. Misal, mustahil ada yang bernama kopiah, mau pulang deh. Bernama sorban, oke. Bernama baju, bernama tapi, bernama seror dalam. Amun seror dalam juga, nah ada. Mustahil ada yang bernama kopiah, malatuk sekali. Bernama baju 2 kali malatuk. Bernama sorban 3 kali malatuk. Bernama tapi tanpa adanya wujud undul yang menjahitnya, misalnya kayak itu. Apakah undul ini jadi pakaian? Kata. Ya undul tetap undul, ya baju ya tetap baju. Cuma baju dan sorban dan sarung dan kopiah bukti adanya dalil sang undul. Nah itu jadi duduk deh. Duduk listrik. Sama ini adanya langit, bumi, bebatuan, alam gaib, alam nyata, alam malakut, alam jaburut, semuanya sampai ke alam barzah, sampai ke alam akhirat, sampai ke padang mahsyar, sampai ke dalam surga dan neraka, semuanya itu adalah asma. Makhluk nang bernama diciptakan sang pemilik nama. Siapa? Ya Tuhan kita yang bernama Allah. Yang menamai nama-nama tersebut. Lewat siapa? Lewat datu kita. Siapa ngaran datu kita? Utuh Garugul. Nabi Adam. Nabi Adam. Nah, ini datu kita kalau kecuali 4 Darwin haba datu bakantan. Datu kita datu Adam. Nah, sang Adam ini zat musamma ini yang sang pemilik nama ini melajari Nabi Adam wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dilajari Nabi Adam ini ngaran-ngaran semuanya. Lalu sang Adam ini dengan bahasa sidin melajari anak bini dengan bahasa sidin. Ngini nang aya kena kae ngarannya bidawang misalnya. Cuman bahasa Nabi Adam kadang nyebut bidawang bang nang itu. Turun timurun bener Lalu Nabi Adam nang dilajari Allah Ta'ala semua nama-nama yang ada di dunia ini diajarkan oleh Nabi Adam nama-nama tadi kepada anak dan bininya. Seiring berjalannya zaman, seiring berjalannya waktu, nama-nama tadi berubah-ubah. Lalu keturunan Nabi Adam juga nang merubah nama tadi. Wajah bahasa kita di Indonesia nyambet nang ini kan Papa sepidul, jaka orang Arab alam misalnya, atau misalnya jaka orang kita nyambet ngini kupi, jaka orang Arab gahwa, ya kalau jaka orang Inggris tuh apa tuh kupi juga lah. Cuma pada hakikatnya semua nama-nama tadi berasal daripada tuannya. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam tadi tahu nama-nama tadi dari mana? Daripada Allah.
Kenapa maka lain-lain jarjulak? Karena seiring waktu deh lalu terubah-ubah bahasa tadi. Asal mula adanya bahasa dari satu orang, siapa? Nabi Adam. Jika orang Arab nyambat pohon tuh ya syajarah. Hadhihi syajarah, ini pohon. Ada kita orang Indonesia ini pohon. Tahu bahasa Inggris ini apa? Ayo. Lalu terubah-ubah seiring berjalannya zaman. Secara hakikatnya semua bernama di alam semesta ini sumbernya mempelajari nama satu orang aja, yaitu Nabi Adam. Dan Nabi Adam tahu nama-nama di alam semesta ini dari Allah. Itulah jalannya kita tadi belajar Tauhidul Asma. Apapun yang bernama di alam semesta ini itu adalah cara Allah mengolah kita selaku Bani Adam, keturunan Adam ini, supaya jangan lupa kepada sang pemilik nama, sang pencipta daripada makhluk-makhluk yang bernama semuanya tadi. Itulah jalan Tauhidul Asma. Jalan paling gampang, jalan paling nyaman, jalan paling ringkas untuk mencapai ma'rifatullah. Itu. Oh, bau orang nggak di luarnya ada? Oh. Khalik makhluk. Jadi Khalik ini penciptanya makhluk ini, ciptaannya. Makhluk ini dalil daripada wujud sang pencipta. Lalu kita itu yang lebih utama dipandang selaku makhluk itu tiada lain diri kita seorang. Lalu di situ ada kalimat yang mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, pastilah dia mengenal akan Tuhannya. Memikirkan diri kita ini lebih utama daripada memikirkan gunung, memikirkan matahari, memikirkan naung pohon, memikirkan batu-batu kerikil. Terlebih paling hebat tiada lain adalah memikirkan diri sendiri, adalah makhluk yang bernama insan. Insan ini adalah dalil wujud daripada Allah. Itulah yang disebutkan dengan hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia pun, aku rahasianya si manusia, Allah Ta'ala. Jadi makhluk yang paling utama di sisi Allah Ta'ala tiada lain adalah keturunan Adam, Bani Adam, manusia. Itulah sebabnya dalam surah Iqra apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sepaling baik bentuk rupa. Karena manusia ini adalah dari ujung rambut ke ujung kuku ini, diri kita ini seorang, semuanya ini adalah dalil daripada wujud sang musamma, yaitu zat yang punya nama. Siapa ngaran sidin? Yaitu kita kenal dengan Allah Ta'ala. Jadi diri kita ini adalah bukti, dalil adanya wujud Tuhan kita yang bernama Allah, yang menciptakan diri kita saikungan ini. Lalu kita tuh memikirkan diri kita sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu itu apakah kamu tidak melihat ada kebesaranku? Ini wujud kebesaran Allah. Ditatak rambut bepanjang pulang, tatak kuku bepanjang pulang, baca rabin muhab balirut pulang, balirut pulang. Itu rambut bantapah pulang, bukan kebesaran siapa tuh? Kebesaran kuasa daripada Tuhan kita yang bernama Allah. Jalan yang paling mudah sudah Tauhidul Asma-nya. Kada ada hualnya. Lalu kita sambung pulang kalimatnya. Ya kan? Maka tiada yang mewujud pada hakikatnya hanyalah Allah Ta'ala sendirian jua. Dan wujud segala alam ini hanya khayal dan waham jua, dengan nisbah kepada wujud Allah Ta'ala. Lalu seluruh nama-nama yang kita pandang tadi semuanya tersapu habis, karena mustahil adanya wujud daripada diri kita ini nanti. Tahijab dengan nama nang kadim.
Artinya kita memandang diri kita ini, kita panakan, kita sirnakan diri kita ini nang berasal dari tiada lalu diadakan, setelah diadakan ditiadakan pulang. Nang ada, nang kekal abadi hanya nama Allah, bukan nama kita. Karena wujud kita ini khayal dan waham juga. Dengan catatan, dengan nisbah kepada wujud Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala hanya yang berhak bersifat wujud. Si makhluk sifatnya maujud. Hapus dulu. Iya semuanya, jangan pakai surban. Oh. Ada guru didik ya? Oh. Nah ya kalau jadi semua yang bernama ini secara hakikatnya sirna dan hilang tenggelam. Yang kita pandang pada wujud alam semesta ini adalah asma Allah aja lagi yang ada. Karena mana mungkin ada makhluk yang bernama tadi tanpa diadakan oleh zat yang punya nama. Siapa? Allah Ta'ala. Lalu memandang daun, hilang nama daun yang ada hanya wujud Allah Ta'ala aja lagi yang menciptakan daun tadi. Karena wujudnya daun, binatang, bebatuan, dunia dan seisinya ini pada hakikatnya tuh panah. Ahlan wa sahlan, masuk bro. Sedih bro. Iya. Jadi ini kata cuma ada di papan tulis. Maujudan. Di tengah sini nah nyaman ya. Tumpangnya ya, di tengah nih kamu melihat. Ayo aja duduk di tengah nih. Iya. Jadi maujudat nih nah, alam semesta nih nah maujudat. Semua maujudat ini artinya yang diadakan. Yang diadakan wujud oleh Sang Maha Wujud. Nah, yang ada. Kita dalam sifat 20 sudah mengerti bahwasanya wujud ini mutlak sifat Tuhan. Makanya man arafa, barang siapa mengenal nafsahu, dirinya, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya. Maksud diri itu ya kita secara zahir dan batin, rohani dan jasmani itu diri. Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka pastilah dia mengenal Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa Rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka pastilah dia mengenal Tuhannya. Lalu tadi situ ujar Syekh Abdurrahman Siddiq bahwasanya kembali kepada nismah wujud. Asmani tadi. Tafsirnya man arafa nafsahu bi sifatil adami. Barang siapa yang mengenal dirinya bersifat adam, bersifat tidak ada. Barang siapa yang mengenal dirinya bi sifatil adami, faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya bersifat tidak ada, maka pastilah dia mengenal Tuhannya yang bersifat wujud bi sifatil wujudi. Barang siapa yang mengenal dirinya bersifat tidak ada, maka pastilah dia mengenal Tuhannya yang bersifat ada. Karena pada hakikatnya, zat yang wajib bersifat ada hanyalah Allah Ta'ala secara sendirinya,
sendirinya. Oleh karena itu sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah jeronda menyambungi sedin. Iya. Anjulak murid pian tuh. Sifat nafsiyah jeronda kayak bujurek. Jadi sifat nafsiyah ini artinya nafsiyah, pribadi Tuhan aja yang berhak bersifat nafsiyah. Kenapa? Karena arti wujud secara tauhid adalah la yasbiquhul adamu, tidak didahului oleh masa ketiadaan, barulah berhak mengaku ada. Dalam pandangan tauhid, orang yang bersifat wujud itu catatannya harus la yasbiquhul adamu, tidak didahului oleh masa ketiadaan. Sementara kita ada tanggal lahirnya, ada hari lahirnya, ada jam lahirnya. Oleh karena itu, setiap kita haram mengaku Tuhan. Berarti haram juga mengaku wujud. Kenapa? Karena wujud kadzan pun yang wujud mutu dosa. Kenapa dosa? Karena kita merampas sifat Tuhan. Nang berhak bersifat wujud hanya Tuhan. Sementara kita makhluk ini sifatnya maujud, diadakan. Iya, maujudat itu tadi nah. Maujud yang diadakan. Yang ada hanya Tuhan, hanya Allah. Adapun maujud ini adalah makhluk, termasuk wujud kita. Karena secara tauhid, arti wujud itu la yasbiquhul adam, hanya berhak bersifat wujud, bersifat ada. Sang Maha Ada ini kadang-kadang disamai keadaan Tuhan, karena adanya Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh masa ketiadaan, dan tidak terkait oleh ruang dan waktu, tempat, tidak terkait. Wujud undul, tempatnya di Gunung Tunggal, waktunya di malam Senin, rupanya kayak ini. Lalu undul pada kawa kaya Firaun mengaku Tuhan. Ya kan Mas Undul? Jenengan bukan Firaun. Nah, makanya dalam pandangan tauhid orang bahari menyambat wujud kadzan buntu bujur. Wujud itu suatu dosa. Kenapa? Karena merampas sifat nafsiyah Tuhan guru didik. Allah Ta'ala itu sifat nafsiyah itu pribadi sendiri aja wujud itu. Sementara kita selaku makhluk sifat kita adam, tiada. Makanya wajib Tuhan kita bersifat wujud, mustahil bersifat adam. Karena sifat adam itu sifat makhluk. Hapus, kadang lo. Allah wajib bersifat wujud. Ya kalau wujud wajib bagi Allah Ta'ala bersifat wujud, mustahil bersifat adam. Karena sifat wujud ini sifat Allah, adam ini sifat makhluk atau manusia. Bila manusia mengaku wujud, mengaku ada, terampas hak milik Allah Ta'ala. Lalu wujud kadzan pun jadinya. Ini sifat 20 nih. Oh iya, oke. Karena yang namanya manusia ini siapapun muhanya, ngomong muha undul ditunjuk. Ini nama muha undul ini nah. Betul mak sedikit. Asalnya Mas Undul jenengan lahirnya tahun piro? 76. Oh tuh haju asalnya lih. 7 berapa tadi? 76. Tahun 75 jenengan itu posisinya Adam. Wes loh. Di ketika 76 lalu terlahirlah seorang pangeran muda. Pangeran muda. Sekali jadi tahun 2000 berapa ya? Tahun 2024 paraknya juga kayak. Mati kisahnya nih. Ya anggaplah tahun 2000 berapa antak? 21. Mau ibadah. Misalnya nilai 2028 dah. iya. Tahun aja misal lawas ya Pak ngadu sama tahun. wujud sampean ini kan tahun 75 belum ada Adam namanya.
Lalu tahun 76 lahir nih. Itu ngarannya ada, cuman adanya kita bukan seperti adanya Allah. Maujud, diadakan oleh Sang Maha Wujud. Lalu maujud lagi pian. Nah, wujudnya pian di tahun 76 sampai 2008 ini, lalu pian meninggal pulang nih, Adam pulang karena ada lagi. Berarti wujud sampean ini wujud kepalsuan. Karena dia apit dua ketiadaan. Pertama tidak ada, lalu ada, habis itu tidak ada lagi. Berarti wujud sampean ini wujud khayal. Karena sebenar-benar wujud itu hanya wujud yang kekal abadi. Amun pian mengaku wujud, kada boleh mati. Bacungkung salawasan di dunia. Mau kada mau, diakui kada diakui, kita yang bernama manusia, bernama insan ini bisa bersifat panah. Besar kada kau hendak mengaku wujud sebenarnya. Karena wujud itu hak Allah Ta'ala. Hak manusia Adam. Adam, itu pakai ain Adam. Jadi kita mengenal Tuhan kita yang bersifat wujud itu pasti orang Thomas Undulai mengenal dirinya bersifat tidak ada. Bila orang mengenal Tuhan bersifat wujud, kadang mengenal dirinya bersifat Adam, dusta. Batal kajian sifat 20-nya, siapakah gurunya? Mainnya, disertai itu ya kalau julak. Karena nang mustahil bagi sifat Allah Ta'ala itu tiada lain adalah sifat makhluk. Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita bersifat wujud, maka pastilah kita mengenal diri kita bersifat Adam. Artinya bersifat tidak ada. Karena keadaan kita di dunia ini diawali oleh ketiadaan, baru diadakan, setelah itu ditiadakan lagi. Nah, itu jalan ke Panato kayak ini kisahnya. Lalu sama dengannya semua yang diwujudkan oleh Sang Maha Ada ini sirna, hilang. Yang ada hanya wujud Sang Musamma, zat yang punya nama. Disitulah alam semesta ini hadirnya hari kiamat hancur. Yang kekal abadi hanyalah wujud Tuhan kita. Kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur, sirna binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah wujud zat Tuhan engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan, hai Muhammad. Itu jalannya tuh kayak itu. Nah, jadi orang bahari sabikin wujud ini kan babi minggu kan tamat lagi ya kah julak. Wallahu a'lam. Insyaallah. Belum lagi. Guru Didi aja datang. Aduh. Kayaknya gitu ya. Iya. Maka kembali segala nama tadi kepada yang maujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak itu caranya. Kita mengenal Tuhan kita bersifat ada ini jangan gampang tanggung. Contoh, dengan kearifan Syekh Abdul Hamid Abulung mengenal Tuhannya yang bersifat wujud, akhirnya apa kata-kata Sidin? Wahai Abdul Hamid Abulung, pian dipanggil, kadada Abdul Hamid kada kau berhak mengaku ada, Abdul Hamid kadada, yang ada hanya Allah Ta'ala aja, bujur. Memang kayak itu. Bila Abdul Hamid mengaku ada, merampas sifat nafsiyah Tuhan. Orang yang kada mengerti sifat 20 ada akan sesat. Sesat saja, halal darahnya dibunuh. Muhanya ada paham. Tertawa tak Dudi. Awal. Nih. Lalu pulang di situ tuh. Pada keadaan itu tuh sini benar-benar dalam pada keadaan istighraq, bujur-bujur pada pengenalan sifat nafsiyah. Makanya wajar aja sini menyahuti kayak itu. Assalamualaikum, adakah undul di rumah? Mas undul lagi di rumah dan panah dalam mengenal sifat wujud nih. Tidak ada. Raono sing ono Gusti Allah. Sing ono Gusti Allah. Pangeran Gusti. Wih. Siti Jeneral Kalimantan nih. Mana julak kadal parang penyembelihan.
Jadi maksudnya kayak ini, secara dalam pandangan tauhid kita memang kata kau mengaku ada, pandangan syariat boleh aja mengaku ada, itu pulang. Jadi tetap aja disauti. Assalamualaikum, ada kamar sendul, nggih ada. Napa? Nukar hurdin jurang. Coba kan bapak kada payu pulang hurdin. Itu pulang. Jadi ada secara tauhid dan ada secara syariat itu berbeda. Ada secara syariat kayak apa kita anak mengaku kada dia memang bercungkung. Nah, kayak itu. Jangan juga kita terlarut terbuai di alam hakikat. Assalamualaikum, ada abahnya Kipli. Abahnya Kipli kada ada, nang ada hanya Gusti Allah. Salah juga kayak itu. Artinya ada secara syariat di situ nah. Tetap dipakai. Walaupun kita sudah mengenal bahwasanya diri kita ini bersifat tidak ada. Yang berhak bersifat ada itu hanya Allah Ta'ala. Kita selaku makhluk ini bersifat tidak ada secara hakikat. Tapi secara syariat tetap diakui ada. Oleh karena itulah ada kata-kata nawaitu dan usalli. Sengaja aku berniat. Dan kata-kata sengaja aku sholat. Karena kata-kata pengakuan secara syariat itu wajib. Mana ada situ pengakuan Allah Ta'ala sholat? Tidak, memang kita. Makanya aku di situ, aku secara syariat itu harus juga wajib juga kita wujudkan. Nah pengakuan secara tauhid tadi itu secara kemakrifatan, secara hakikat. Kada kawa dilisankan ke lisan syariat. Bahasa satan pulang karena munafik jadinya. Mana mungkin Allah Ta'ala berhidung mancung kayak ini. Nah. Jadi sesuai lah ngaku Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kadang suruhan kayak ini. Nah itu tuh hanya saya bikin nafsiyah dalam pandangan sifat 20. Intinya kayak itu bang sifat 20 nih. Man arafa nafsahu bisifatil adami. Barang siapa yang mengenal dirinya bersifat tiada, bahkan arafa rabbahu bisifatil wujudi, maka pastilah dia mengenal Tuhannya yang bersifat ada. Dalam satu-satunya mengenal sifat adanya Allah Ta'ala, kakui diri kita tidak ada secara hakikatnya. Karena memang kayak itu. Asalnya tidak ada, lalu diadakan, setelah diadakan, ditiadakan lagi. Buktinya, datu nini kita nang bahari kadadaan lagi. Wong tua wis itu buat. Wong tua wis itu. Oh, innalillahi. Kan kadada lagi kalau. Iya, harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan kullu nafsin za'iqatul maut. Nah itu. Nah, situ makanya kembali ke tauhidul asma. Jalan ringkasnya mengenal tauhidul asma ini, semua makhluk yang bernama ini sebagai sarana untuk mengingatkan kita bertafakur kepada Allah selaku Sang Maha Penciptanya. Mustahil ada yang bernama pohon mangga tanpa adanya Tuhanku yang bernama Allah yang menciptakan makhluk yang bernama pohon mangga ini, buah mangga ini. Tafsir lagi ke makhluk lainnya, akhirnya alam semesta dan diri kita ini menjadi sarana tasbih, sarana zikir, sarana tafakur kita kepada Tuhan kita. Asalkan dengan jalan tauhidul asma. Wallahu akan menyambut. Lanjut jam 9 sebetulnya. Maka sebab itulah kembali segala asma itu kepada yang maujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, "Bainama tuwallu fathamma wajhullah." Artinya, barang di mana ada kamu, maka adalah di sana wujud Allah. Yakni barang kemana engkau hadapkan mukamu, atau hatimu, atau roh kamu, atau akalmu, adalah di sana wujud Allah yang esa pada segala asma. Hapus. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, maka di situ ada wajah Allah. Wajah Allah ini yang perlu kita maknai. Apakah Allah Ta'ala memiliki wajah seperti wajahnya undul? Ya kada.
Karena Allah Ta'ala memiliki basar, memiliki penglihatan. Kalau undul menghajatkan kepada bola mata, tapi Allah Ta'ala kadang menghajatkan kepada bola mata. Mas undul memiliki samak, cuman samaknya Mas undul menghajatkan kepada daun telinga. Sementara zat Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang namanya talinga. Jadi wajhullah di sini. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Nah, kenapa bagaib tintanya nek? Fa aynama tuwallu. Fa aynama tuwallu, kemanapun engkau menghadap, fasamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Maksud dari wajah Allah di sini bukan muha, bukan zat. Amun kita tuduh kemanapun engkau menghadap di situ ada zat Allah, mustahil zat Allah Ta'ala bersemayam di pohon pisang. Nang bersemayam di pohon pisang Tuhan tuh ujung. Lain Allah Ta'ala. Maksudnya kemanapun engkau menghadap di situ ada wajah Allah, artinya di situ ada azamatillah, fasamma azamatullah. Di situ ada wujud kebesaran Allah. Apapun yang kita lihat itu azamatullah. Ayo profesor mana nang mampu maulah lumbuk parawit dari berwarna hijau menjadi habang. Itu azamatullah, kebesaran Allah nang merubah warna lumbuk parawit dari hijau itu tadi menjadi habang. Itu pas sama wajhullah, kemanapun kita menghadap di situ kita memandang kebesaran Allah. Ada dan yang lainnya. Melihat pisang pulang asalnya hijau, lalu menjadi kuning. Kemanapun aku menghadap tak hadapi pohon pisang. Maka pada waktu itu kita nang selaku bertauhidul asma, waktu menghadap pohon pisang tadi itu, akal kita berpikir, disitulah wujud kebesaran Allah nang mampu merubah pohon buah pisang nang tadinya mantah berwarna hijau akhirnya berubah menjadi kuning berasa manis. Itu azamatullah, kebesaran Allah nang kita pandang di situ. Amun orang nang ahli hijab nih bang melihat tuh sampai situ aja dia sampai dunia bang. Ini kau jual ke pasar kanu kayaknya nih, ke pasar Kadundung nih, ini kau jual nih. Kasih itu aja pandangannya. Kadang-kadang mikirkan azamatullah di balik alam semesta ini. Wajhullah itu artinya azamatullah, kebesaran Allah. Siapapun profesor di dunia, jangankan mewujudkan satu butir buah langsat, satu sayap nyamuk aja kan kau mencipta. Semuanya itu azamatullah, kebesaran Allah nang mewujudkan alam semesta ini. Jadi kemanapun kita menghadap, di situ ada wajah Allah, di situ ada kebesaran Allah maksudnya. Nang paling rancak kita hadapi ya diri kita seorang. Tak pandang tangan, tak pandang betis, tak pandang muha, bicara min. Kayaknya mukaku ini mirip-mirip Habib bang. Ya misalnya azamatullah juga. Nah, di situ ada wajhullah, di situ ada kebesaran Allah. Bukan di situ ada zat Allah. Kalau di situ ada zat Allah, menuduh zat Allah terkait waktu dan tempat, maka hukumnya kafir. Karena Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang namanya waktu dan tempat. Nah, membutuhkan waktu dan tempat itu penceramah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Karena penceramahnya bukan Tuhan. Artinya di sini barang di mana kamu, maka adalah di sana wujud Allah. Nah, dalil wujud Allah, kebesaran Allah, yakni barang kemana engkau hadapkan mukamu atau hatimu atau rohmu atau akalmu adalah
Di sana wujud Allah yang esa pada segala asma. Nah, jadi di sini dua ini aja kalau lagi no. Itu habis. Berarti bila habis ini habis 7 kisah. Kemana pun kau menghadap, nang dimasuk menghadap di sini. Pertama apa tadi? Akalmu. Apa lagi? Jasadmu, rohmu. Apa lagi jasadin tadi? Hatimu. Nah, kemana pun engkau menghadap, apa nang menghadap? Hati kan, ruh kan, atau batang tubuh kita, jasad kan, ke hulu ke hilir, ke atas ke bawah, kanan kiri, atau akal kita kan. Semuanya dari keempat sisi ini ke satu titik, yaitu ketika akal kita memikirkan kayak apa jalan keluarannya ini supaya nyaman, kada tajajak licak, lalu timbul akal kita hendak mendaki kayu atau malah titian supaya jangan tajajak licak. Itu tuh nah pada waktu itu azamatullah yang bermain, kebesaran Allah. Jasad kita hendak menghadap ke kiblat, timbul katakan kada sah jar orang syariat, jar orang kita di sini kada apa-apa. Fa inna ma tusal sama wajhullah. Cuma jangan juga menyalahi syariat. Nyata-nyata orang bahadap ke situ, mas undul bahadap ke belakang, jadi fitnah pulang. Jadi fitnah pulang, napa jurang? Pak Aina matwalu fasamu wajhullah ya. Orang yang dipakai orang bilangnya sudah sahih itu fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram itu nah dipakai. Ini dalam posisi di hutan kah, di atas kapal kah, atau posisi tafakur kah, mana maksud itu nah, bukan posisi ibadah sembahyang. Roh kita di alam mimpi berjumpa wali ini, berjumpa ini, termasuk berjumpa apa? Nang kita lihat mahadab kalau juga. Aku malam tadi juga mimpi mahadab Baitullah. Aku malam tadi mimpi bertemu guru ini. Itu pas sama wajhullah juga. Hati kita tabayang ini, tabayang itu, tabayang kampung, tabayang bini, tabayang anak. Itu apa tuwalu juga. Menghadap juga hati kita. Semuanya itu tujuannya tiada lain memandang kebesaran Allah. Kebesaran Allah, azamatullah. Itu dahulu jalannya. Karena semua yang bernama tadi, semua asma itu tiada lain adalah wujud kebesaran Allah. Nang bangaran langsat kah, nang bangaran balimbing tunjuk kah, nang bangaran banyu kah, nang bangaran api kah, semuanya itu adalah wujud daripada kebesaran Allah Sang Maha Mencipta, menciptakan makhluk-makhluk yang bernama-nama tersebut. Baik secara akal, jasad, roh dan hati kita tujukan ke satu titik, yaitu Sang Musamma, zat yang punya nama, yakni Tuhan kita yang bernama Allah Ta'ala. Ya kalau di sana wujud Allah yang esa pada segala asma. Dan firman Allah Ta'ala, ayyaman tad'u falahul asma'ul husna. Artinya, apa juga ketika yang berdoa kamu akan Allah Ta'ala, maka baginya beberapa nama yang baik-baik. Jadi kita di situ disuruh oleh Allah Ta'ala hendak mengiau aku jasidin pakai nama pun yang terbaik. Contohnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Malik, ya Kudus, ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab tub alaina. Itu kan menyebut nama asma Allah Ta'ala atau Asmaul Husna 99. Nah, itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala bagi kita yang mengenal tauhid secara tauhidul asma. Jadi jalan ringkasnya kita musyahadah wahdatul asma ini, apapun yang bernama di alam semesta ini tidak menghijab pandangan kita, baik mata kepala kita, mata hati kita, roh kita. Tidak menghijab semua pandangan kita itu kepada kebesaran Allah Ta'ala. Semuanya itu adalah kebesaran Allah Ta'ala
menciptakan seluruh makhluk yang bernama semuanya yang ada di alam semesta ini, baik nang nyata maupun nang gaib. Cuman itu tiada kada kau terasah tanpa melalui jalan tauhidul af'al dahulu. Karena di af'al ini membagi antara mubasyarah dan tawalludnya. Contoh, mana mungkin ada makhluk yang bernama kacamata ini tanpa adanya wujud Tuhanku yang bernama Allah yang menciptakan kacamata ini. Sementara dibahas oleh Undul, itu bukan ciptaan Allah Ta'ala, guru kacamata itu ciptaan Jepang misalnya, yang bernama, yang ngarannya misalnya, ngaran Jepangnya Shanghai. Untuk ada sing buntus. Si Acil Shanghai Jepang nama ulah kacamata ini tadi mampulah tangannya bergerak tanpa apa Allah Ta'ala secara tawallud. Pintar didikan pian nek. Secara tawallud. Karena gerak si Acil Shanghai maulah kacamata tadi la haula wala juga digerakkan Sang Maha Qadirun juga. Nah, jalannya tuh di situ. Akhirnya apapun yang lihat mikrofon kah, HP kah, rokok nih nah, tidak menghijab bagi orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Semuanya menjadi sarana zikir, semuanya menjadi sarana tasbih, apapun yang ia lihat. Termasuk melihat tisu nih nah. Nah, tisu jangan dilihat aja sopokan ya Allah. Kadada maulah hijab baginya memandang wujud kebesaran Tuhannya. Itulah fungsinya kita mengenal tauhidul asma. Karena sekali lagi bersumber daripada datu kita semua, yakni Nabiullah Adam alaihissalam, ketika Allah berfirman wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu kita ini keturunan daripada orang yang bernama Adam tadi, nang Allah Ta'ala ajari semua nama-nama tadi, menurunkan keturunan-keturunan sampai kepada wujud diri kita ini adalah cucu Nabi Adam yang pernah dilajari oleh Allah Ta'ala tauhidul asma. Bila kada mengaji tauhidul asma, menyalahi tabiat pada Tuhan. Berarti lain Bani Adam, Bani apa? Bani Bidawang. Jelas sudah di Al-Quran itu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala yang mengajarkan nama-nama itu kepada Nabi Adam semuanya. Nah, sama kita nih keturunan Nabi Adam nih, berhubung sudah berjalannya waktu dan berjalannya waktu berabad-abad, akhirnya bahasa dia terubah lalu berbagai bahasa di dunia. Asalnya satu bahasa Nabi Adam. Nah, dari bahasa Nabi Adam ini Allah Ta'ala melajari nama-nama semuanya. Ini Dam, ini bernama batu, ini bernama binatang, ini bernama bulan, bernama bintang misalnya. Tuh. Jangan lupa damai, semua yang bernama ini adalah menunjukkan adanya wujudku. Kita ini Bani Adam tiru, nah kayak itu juga. Cuman jalannya tauhidul af'al dahulu, secara mubasyarah dan tawalud dahulu, baru kawan naik ke tauhidul asma. Berhubung kita sudah banyak membicarakan tauhidul af'al, sedikit-sedikit kita sentil, ingat nanti dahulu tuh. Nah, jalan nyamannya memaham tauhidul asma itu, mau kada mau kita berbalik ke tauhidul af'al dahulu. Hanya masuk ke tauhidul asma. Cuman garis besarnya tauhidul asma ini adalah pengarang kitab memadahi kita, jangan sampai apapun makhluk yang bernama di alam semesta ini, baik dari tangan manusia ataupun secara alami terciptanya itu, jangan pernah kita lupa kepada sang penciptanya. Nama nang apakah? Kucing kah, biruang kah, hadangan kah? Termasuk yang bernama Undul. Melihat wujud Undul tidak menghijab kepada wujud sang penciptanya. Kadang mungkin ada yang bernama Mas Gundul tanpa adanya Tuhanku yang bernama Allah menciptakan wujud Mas Gundul. Nah, itu. Oh, Ahmad Salim. Protes nama gelar. Ahmad Salim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma nawwir qulubana binuril ma'rifah wal yaqin. Allahumma rabbi zidna 'ilma وفقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا علما لدنيا منك كما علمت على عبدك ونبيك سيدنا خضر عليه السلام يا الله يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Habis ada tangan guru Dede. Sudah. Oh ya pada datang. Oh semalam. Oh alhamdulillah. Ini dulu. Terus Dede.